Screen saya sudah bisa terbaca, kawan-kawan? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini yang sempat kemarin kita bahas ya, terakhir Harley Davidson. Tanggapan dari kawan-kawan bagus-bagus sih sebetulnya, tapi sebetulnya pengen saya jadiin contoh pada malam hari ini, tapi ternyata belum sempat gitu. Ada yang ngasih contoh Indomie, ada yang ngasih contoh Gojek, dan seterusnya. Itu bagus-bagus semuanya. Artinya atas materi yang saya sampaikan terakhir itu kalian sudah bisa memahami semuanya. Gitu. Ada yang ngasih contoh sama persis gitu. Karena saya kasih contohnya orang bertato gitu, kalian ngasih contohnya juga bertato gitu, nggak masalah. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, ini sudah ada di pemasaran 1, namun ini akan lebih dalam lagi kawan-kawan mengenai model perilaku konsumen. Jadi sebetulnya ketika konsumen memutuskan untuk melakukan perilaku pembelian, itu ada hal-hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ada hal-hal yang harus kita ketahui, karena nggak mungkin ketika kita mau jualan, kita asal jualan. Perilaku pembelian konsumen sendiri merupakan perilaku pembelian konsumen akhir, baik perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Artinya ketika kita ingin melakukan model perilaku konsumen ini, kita pastikan dulu. Seperti model perilaku konsumen yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pola bisnis itu sangat banyak, modelnya itu banyak. Ada yang dinamakan dengan B2B, ada yang dinamakan dengan C2B, ada yang dinamakan dengan B2B, B2C, C2B, kawan-kawan. B itu merupakan kepanjangan dari bisnis, dan C itu merupakan kepanjangan dari customer. Nah, model perilaku konsumen yang akan kita bahas kali ini adalah model pembelian di mana konsumennya merupakan konsumen akhir. Biasanya sih konsumsi untuk kebutuhan pribadi. Katakanlah ketika kalian ingin membeli produk sabun mandi misalkan, bagaimana cara mengemasnya? Karena tentunya akan berbeda ketika kalian berjualan sabun mandi dengan kalian berjualan bahan sabun mandi. Nah, di screen bisa kawan-kawan saksikan gitu ya, air mineral Indomaret. Air mineral Indomaret ini muncul itu memang ditujukan sama persis dengan air mineral yang ada di belakangnya, Aqua. Sementara harganya itu terpaut sangat jauh. Tapi ya Aqua ya laku, Indomaret juga laku. Gitu kan. Aqua punya rasa ciri khas tersendiri, Indomaret juga punya ciri khas tersendiri. Gitu. Nah, ketika Indomaret hadir tanpa memberikan tambahan apapun, tanpa memberikan perubahan apapun, dia nggak akan mungkin diterima oleh pasar. Indomaret harus hadir ke pasar dengan sesuatu yang berbeda. Dalam hal ini, Indomaret melakukan penerapan strategi harga. Harga antara Aqua dengan Indomaret itu kan berbeda jauh. Gitu ya. Itulah salah satu strategi yang bisa dilakukan ketika kita ingin masuk ke segmen yang sama. Misalkan kita pengen bikin motor buatan Indonesia, begitu ya, motor listrik. ITS punya tuh, Gesit namanya. Tentunya nggak mungkin harga Gesit itu kita samakan dengan harga Honda Vario misalkan, disamakan dengan harga Yamaha NMAX misalkan, itu nggak mungkin bisa. Pasti harganya akan di bawahnya. Sementara fitur yang ditawarkan padahal menggunakan teknologi listrik. Gambar model perilaku pembelian. Nah, yang pertama di sebelah kotak sebelah kiri, ini ada pemasaran dan rangsangan lain-lainnya. Di sini sebetulnya mayoritas digunakan itu adalah 4P. Ketika kita ingin menjual sesuatu, dipastikan produk yang kita jual itu memang sudah memiliki karakteristik tersendiri, kawan-kawan. Dari sisi produk, price, place, dan promotion. Misalkan ada produk baru yang muncul, suara saya terdengar berisik banget nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, Argo masih denger ya, Argo, Doni. Oke, thank you. Nah, ini harus kita pastikan dulu
dengan baik bahwa produk kita memang layak jual dan produk kita itu memang harus bisa mengambil hati customer dengan baik, kawan-kawan. Contoh produk yang bisa mengemas unsur pemasaran dengan baik itu Indomie. Kalau kalian hari ini ke Indomaret atau Alfamart gitu ya, kemudian kalian beli Indomie packaging yang paket satu paket berisi 5 pieces Indomie gitu ya, 5 buah Indomie. Itu kalian akan menemukan cover yang unik. Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Nah, siapa yang tahu? Argo atau Doni? Atau Ahmad? Faisal? Faisal, Pak. Yang Faisal tahu, Faisal? Iya, Pak, tahu. Itu di plastiknya itu nggak ada mie-nya, Pak, cuma ada piringnya aja. Terus ada tulisan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi Indomie itu jualan mie, tapi di kemasannya itu nggak ada gambar mie-nya, kawan-kawan. Coba saya carikan dulu. Bisa lihat tampilan Indomie saya belum nih? Bisa, Faisal kelihatan ya, Faisal ya? Bisa, Pak. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Harga bisa ya. Nah, bayangin loh, misalkan kalian itu pemilik Indomie gitu ya. Kalian itu jual produk Indomie, tapi di kemasan Indominya itu nggak ada mie-nya, kawan-kawan. Ini kan sesuatu hal yang sangat aneh gitu. Kayak kalian jualan sate tapi nggak ada gambar satenya. Yang ada cuma gambar piring gitu. Tapi ini menjadikan sesuatu hal yang berbeda, dan ini sempat viral sih sebelumnya, Indomie dengan kemasan yang seperti ini. Artinya sebelum berjualan itu memang produk itu betul-betul harus dimatangkan terlebih dahulu. Percuma kalau kita bisa menjual dengan cara yang baik, tapi produk yang kita jual itu tidak baik, itu percuma. Kembali ke sini lagi begitu ya. Jadi memang ini harus beres dulu. Bagian ini harus beres terlebih dahulu. Pemasaran dan rangsangan lainnya ini harus beres. Karena kalau ini belum beres itu percuma. Kemudian masuk ke kotak hitam pembelian, black box customer gitu. Jadi di sini ada karakteristik pembeli dan proses keputusan pembelian. Di sini ini penting. Setelah produk kita tadi bagus gitu, di bagian kotak hitam pembelian ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa mengemas ini dengan bagus. Respon pembeli tentunya dia akan melihat barang kita. Misalkan tadi ya kita masih menggunakan contoh Indomie. Oh, ternyata Indomie unik kemasannya. Yang lain, saya belum pernah menemukan produk mie instan yang di kemasannya sama sekali tidak ada gambar mie, itu saya belum pernah ketemu, kecuali Indomie. Pasti konsumen akan merasa unik gitu dan mulai tertarik untuk melakukan keputusan pembelian. Ini gambar model perilaku pembelian. Kemudian kembali ke Aqua. Tadi ketemu air mineral Indomaret gitu ya. Aqua nggak mau kalah. Aqua ngasih gambar-gambar seperti ini. Tentunya yang seperti ini akan lebih mudah menarik perhatian konsumen, kawan-kawan. Produknya dibuat seperti ini. Ketika kita ada di rak yang menyediakan air mineral, itu pasti tertariknya orang ke sini. Karena kemasannya ini beda. Nggak ada kemasan air mineral yang semeriah ini gitu. Pasti akan tertuju ke sini. Itu tadi yang saya maksud dengan produknya harus matang terlebih dahulu. Dan Aqua nggak mau kehilangan banyak segmen gitu ya. Yang ingin betul-betul dikerjakan oleh Aqua ya seisi rumah itu belinya Aqua. Orang tuanya ya belinya Aqua, anaknya ya belinya Aqua, neneknya belinya Aqua, dan seterusnya. Sehingga Aqua punya produk yang seperti ini. Dan produk yang seperti ini nih terus bergulir loh. Misalkan sekarang lagi ada kartun yang ngetrend apa gitu, nanti Aqua akan bikin. Kebetulan kalau hari ini sih nggak ada kartun yang ini ya, berita-berita isinya begitu semua.
Kalau ada pasti akan dibikin. Misalkan tiba-tiba muncul Avengers gitu misalnya. Spider-Man, ada Hulk, Iron Man, pasti dia punya kemasan seperti ini. Kemudian ini juga sudah pernah saya sampaikan, coba pelan-pelan kita akan lebih dalam membahas mengenai karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ketika kita ketemu konsumen, itu ada beberapa hal yang menjadikan konsumen itu tertarik atau konsumen merasa harus beli produk ini. Ya. Semuanya sudah pernah kita bahas di kelas, di pemasaran 1. Yang pertama karakteristik budaya, kemudian yang kedua sosial, yang ketiga pribadi, yang keempat psikologis. Oke, kita langsung masuk ke bagian faktor budaya. Semoga masih ingat ya, saya pernah menampilkan ini gado-gado gitu. Budaya orang Indonesia itu lebih familiar makan makanan yang seperti ini ketimbang makan burger, makan hotdog, makan makanan barat lah. Tidak lebih familiar yang seperti ini. Nah, ketika kita ingin melakukan aktivitas penjualan, perilaku konsumen yang paling mudah diterima ya kita jualan yang kayak gini kawan-kawan. Sorry, nah ini kita jualan yang ini. Ketika kita memang ingin menjual produk baru, burger katakanlah, kita harus punya added value yang baru. Kita harus bisa melakukan metamorfosis budaya. Kita harus bisa melakukan metamorfosis budaya seperti yang ada di screen ini ya. Pertama sih orang dulu kenalnya cuman tarian klasik. Orang kenalnya cuma tarian klasik yang gerakannya lambat, yang tentunya tarian seperti ini sudah tidak diminati lagi oleh anak muda. Kemudian anak muda sekarang itu senangnya yang joget-joget, yang jogetnya apa ya, TikTok, yang TikTok ya. Ada yang TikTokan di sini. Oh gitu ya. Nah ya senangnya yang begitu itu gitu. Dan bayangkan budaya TikTok itu sangat cepat sekali masuk ke Indonesia kawan-kawan. Karena TikTok itu Revina, di mute dulu. Jangan-jangan sering TikTokan ini dia. Nah, TikTok ini budaya yang sangat cepat sekali masuk. Padahal TikTok itu bukan budaya dari Indonesia ya. Ngedance yang seperti itu sama sekali bukan budaya dari Indonesia. Budaya dari Indonesia yang ini, yang tariannya slow, lambat, membosankan, bikin ngantuk. Gitu. Sehingga sekarang ini muncul namanya tari kreasi modern gitu. Tetap ada unsur klasiknya, tapi gerakannya nggak yang bosenin. Ketika kalian mau jualan produk baru itu nggak boleh dilepaskan unsur yang sudah ada. Nggak bisa, kalau sama sekali baru itu akan sangat sulit. Analoginya sama seperti ketika McDonald's, McD itu pertama kali masuk ke Indonesia, itu mati-matian untuk memperkenalkan orang bahwa ada produk ayam yang dibuat seperti itu. Atau contoh ekstrim yang lainnya, teh botol sosro misalnya. Itu mati-matian, sosro itu mati-matian memperkenalkan kepada masyarakat bahwa teh ini bisa dikemas dalam bentuk botol loh. Karena biasanya orang kalau minum teh ya diseduh pakai air hangat gitu. Itu memang harus pelan-pelan, tidak bisa tidak. Dan harus dikemas dengan unsur budaya lokal. Misalkan walaupun teh botol sosro itu tehnya dikemas, tapi tehnya tetap bagus loh. Rasanya nggak kalah loh sama teh yang diseduh dan seterusnya. Ini sub budaya, oke. Tidak semua akan saya sampaikan kawan-kawan, karena ini sudah pernah dibahas di pemasaran 1. Atta Halilintar misalkan, ketika dia jualan apapun itu lakunya luar biasa kawan-kawan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat ikut saya nge-zoom sama Atta, kayak gini persis gitu ya, nge-zoom sama Atta. Jadi Atta menceritakan sebetulnya yang dilihat oleh orang itu tidak sama seperti apa yang dia rasakan. Kalian mikir kayaknya, oh Atta nih alay gitu kan, wah rambutnya warnanya ganti-ganti, wah Atta nih cari sensasi gitu kan.
Padahal di belakangnya Ata ini banyak sekali tim yang selalu memikirkan konten yang sekarang bagus itu gimana sih? Konten yang sekarang dicari oleh masyarakat itu seperti apa sih? Dan seterusnya. Itu timnya ini luar biasa mati-matian untuk mencari itu. Kemudian dia juga mencoba mempelajari logaritma YouTube yang selalu berubah-ubah gitu ya. Sehingga dia harus mengikuti. Misalkan YouTube mintanya A, tim risetnya harus berupaya mengejar A. Kalau sekarang di Instagram nih, kalau kalian ada yang jualan di Instagram, misalkan hari ini kalian masih jualan, misalkan follower kalian agak banyak gitu ya, di atas di atas di atas 50.000 gitulah katakanlah. Ketika follower kalian di atas 50.000, kemudian hari ini kalian itu jual masker, kalian jual hand sanitizer, kalian jualan APD dan seterusnya gitu ya, hal-hal yang sangat sensitif kaitannya dengan COVID, itu akan disikat oleh Instagram. IG kalian akan di-ban. Dan ini sudah terjadi. Beberapa teman saya kayak gitu. Makanya memang dunia pemasaran ini ya harus selalu belajar di kawan-kawan. Memang harus selalu belajar. Saya sendiri pun juga masih belajar sampai hari ini. Karena kalau enggak ya enggak bisa. Padahal balik ke tadi ya, padahal teman saya itu berupaya memberdayakan tetangga-tetangga sekitarnya yang sudah di PHK dari perusahaan, diajari cara jahit, bikin masker gitu kan. Kemudian maskernya dijual. Dijualnya juga dengan harga murah kok. Dan ini bukan masker medis ya, masker kain. Tapi ternyata hari ini Instagramnya di-ban oleh pengelola Instagram. Artinya memang harus selalu belajar kawan-kawan. Riset itu memang diperlukan di pemasaran, tidak bisa tidak. Kemudian keluarga. Jualan itu paling enak ke keluarga sih. Karena begini, misalkan salah satu suami istri katakanlah ya, misalkan suami istri, itu biasanya seorang pemasar itu bisa melihat keputusan pembelian ini ada di tangan siapa sih. Gambar yang saya berikan di screen adalah gambar rumah, ada cowok sama cewek gitu ya, pelukan. Ini pelukan bukan sih kalau kayak gini nih, bukan ya? Yes, pokoknya begitulah. Ada cowok sama cewek melihat rumah, kira-kira mereka akan beli rumah itu. Nah, ketika kalian ini jualnya hanya ke si cowok, itu akan sangat sulit kawan-kawan. Karena sekali lagi beli rumah ini bukan kayak beli air mineral di Indomaret tadi ya. Beli rumah ini keputusan yang sangat penting gitu. Biasanya seorang suami itu pasti akan melakukan perundingan, pasti ngobrol ke istrinya. Kalau beli rumah di Citraland kira-kira gimana ya, dan seterusnya. Sehingga salah besar apabila seorang pemasar itu memasarkan produknya rumah kebetulan misalkan, itu hanya ke seorang suaminya aja, itu keliru. Makanya kalau kalian cermati, kalau orang jualan rumah itu pasti ngajak ketemu. Kalau orang jualan rumah itu pasti ada yang dinamakan ketemu bareng gitu sih, apa yang namanya. Biasanya developer ngundang di ada acara makan-makan di mana gitu. Dan makan-makannya itu gratis. Disiapkan duren misalkan, atau es krim yang enak gitu, atau bikin kambing guling dan seterusnya. Tujuannya kayak gitu sih. Biasanya datang kan akan berbarengan. Dan ketika sudah berbarengan, keputusan pembelian ini akan mudah untuk dibuat. Kalau si marketing nggak bisa ngerayu si suami, misalkan suaminya ngelirik istrinya gitu ya. Nanti si marketer akan ngerayu ke si istrinya. Entah gimana. Entah promonya mungkin dibuat kalau beli rumah dapat hadiah make up misalkan. Make up yang bonafit atau tas yang harganya mahal. Sehingga tujuan dari seorang pemasar ini bisa tercapai kawan-kawan ketika melakukan hal semacam ini. Kemudian nah ini ya, sudah pernah saya tampilkan juga dulu, jam tangan harga 155 juta. Ini saya iseng ya, waktu itu saya nyari ini Rolex ini. Itu sangat mudah didapatkan. Dan jam tangan seharga ini tuh yang beli banyak kawan-kawan gitu loh.
Padahal kalau kita mikir kita punya duit 155 juta yang mendingan buat beli yang lain lah. Tapi tetap ada tuh, bisa tuh jualan ini, lagu tuh, padahal ini mahal loh. Ketika misalkan malam hari ini saya tawarkan, saya sales Rolex misalkan jam ini, saya tawarkan ke kelas kalian gitu, paling nggak ada yang beli di kelas kalian. Tapi di tempat lain itu banyak loh yang beli. Kadang barang mewah seperti ini, yang beli itu rebutan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kalian bisa mengemas barang yang harganya mahal, tapi bisa menjadi sesuatu hal yang menarik, dan setiap orang harus bisa punya. Eiger sudah pernah saya kasih contoh ya. Kemudian faktor psikologis. Gitu. Di sini saya kasih gambarnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad punya sebuah bisnis yang cukup banyak gitu ya. Bisnis cukup banyak, mobilnya juga banyak, nggak kurang-kurang lagi gitu. Tapi ketika ada mobil yang lebih bagus ya dia akan beli. Padahal sebetulnya dia nggak perlu. Nah, orang kalau bepergian itu kan menggunakan, misalkan seperti yang ada di gambar ini ya, menggunakan 2 mobil itu kan sudah lebih dari cukup. Masa kalian bayangkan dalam waktu yang bersamaan 2 mobil ini bisa berjalan bersama-sama, dikendarai oleh orang yang sama, itu kan nggak mungkin gitu kawan-kawan. Artinya memang ya sebenarnya secukupnya sih. Orang beli ini sudah bukan karena perlu lagi, tapi memang dia bukan karena perlu sebagai sebuah kebutuhan, tapi perlu karena faktor psikologis misalkan seperti yang ada di support ini. Ya aku pengen kelihatan kaya, duitku banyak kok, buat apa lagi duitku kalau nggak dibeliin yang hal semacam ini. Oke, saya rasa itu dulu kawan-kawan ya. Ini nanti saya lanjutkan besok sembari saya update materi. Sebetulnya saya sedang menyusun sebuah materi kaitannya dengan COVID gitu. Karena banyak sekali bisnis yang sekarang berubah. Misalkan kalian lihat teman saya dulu ada yang jualan ayam potong gitu ya. Dan saya heran ketika saya ditawari ayam potong oleh teman saya nggak perlu beli katanya gitu karena harga ayam hancur. Kalaupun dijual, teman saya paling jual harga ayam itu 1 kilo 8.000 rupiah. Ayam potong 1 kilo 8.000 rupiah. Padahal harga telur itu, ada yang tahu nggak harga telur 1 kilo berapa? 1 kilo 18 Pak. Oke, 1 kilo 18 itu telurnya. Sementara yang tugas mengeluarkan telur itu cuma dijual 1 kilo 8.000. Iya Pak, 1 ekornya 25.000 Pak. Itu 1 ekor 25.000. Baru tadi pagi saya dapat informasi dari teman saya kerja di Java gitu. Salah satu perusahaan peternakan besar itu ya cuma jual ayamnya 20.000 per kilo. Saking nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Gitu. Sebetulnya materi ini nanti yang akan saya update, new industry, new habit gitu. Kita akan terbiasa dengan hal-hal baru semacam ini. Malang Strudel misalkan, Malang Strudel salah satu perusahaan oleh-oleh besar di Indonesia gitu. Berdomisili di Kota Malang, itu baru aja bikin gedung yang sangat besar untuk penjualan di depan Jatim Park 3. Setelah gedungnya jadi, baru aja jadi gedungnya ini, dan ternyata ada COVID, dan saat ini sudah nggak ada lagi wisatawan. Yang beli itu paling tinggal 10% kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Malang Strudel, perusahaan yang besar kayak gitu, jualan frozen food. Namanya pivot strategi, dia benar-benar berubah. Pivot itu lompatan, gitu ya. Pivot itu berubah, putar arah. Bayangin loh, setingkat Malang Strudel itu miliaran loh asetnya. Itu cuma jualan frozen food yang bisa dijual oleh teman-teman mahasiswa juga. Saya rasa itu. Kemudian saya ingin buka sesi diskusi, tapi mungkin ini sudah mau habis ya waktunya kayaknya. Mbak Suci, cek nggak Mbak Suci? Iya Pak, jam 8 kurang seperempat. Waktunya udah mau habis. Ini saya pakai Zoom yang bukan Pro sih. Kayaknya dibatasin berapa menit sih di sini? Ada yang tahu? Nggak ada? Iya, nggak ada. Sekitar 40 menit kalau nggak salah, Pak. Sekitar 40, oke. Boleh ya keluar dulu gitu ya. Nanti kita gunakan link yang sama untuk masuk kembali.
Kemudian akan kita selesaikan 60 menit, jadi nanti kita selesai kuliah jam 20. Begitu ya kawan-kawan ya. Ini di close dulu, nanti masuk melalui link yang sama ya. Istirahat dulu, Pak. Baik, Pak.